Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Ketua Umumnya Yahya Khalil Stakuf menginginkan agar NU benar-benar netral dan menyatakan tak boleh ada tokoh yang berencana maju di Pilpres membawa identitas NU. Namun ada pernyataan dari Gus Yahya di hadapan Presiden Joko Widodo yang menyita perhatian publik saat menyampaikan sambutannya di acara Munas dan Konbes NU di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 18 September. Gus Yahya menyatakan NU tak akan pernah jauh-jauh dari Presiden Joko Widodo karena Jokowi telah banyak membantu NU. Pernyataan ini keluar di tengah hiruk-pikuk politik pencalonan Capres-Cawapres jelang Pilpres 2024. Saya sepenuhnya merasakan bahwa sejak memulai khidmah ini, Pak Presiden tidak pernah jauh-jauh dari dan tentu saja saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Hal ini pun disambut pernyataan Jokowi lewat pidatonya di acara yang sama dengan menyebut NU punya kekuatan dan anggota yang sangat besar sehingga perlu dikonsolidasikan. Kekuatan NU ini sangat luar biasa. Jumlah anggotanya sangat banyak, sangat besar. Tersebar di seluruh tanah air Indonesia dan bahkan tersebar di berbagai negara. Kekuatan besar ini perlu dikonsolidasi, perlu diorganisasi dengan baik. Digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengkonsolidasikan kekuatan NU, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Namun secara empiris, preferensi politik warga NU tidaklah statis, tetapi berubah secara dinamis. Berdasarkan survei Litbang Kompas Agustus 2023, preferensi politik warga NU secara berturut-turut mengalir paling banyak ke PDI Perjuangan. Selanjutnya yang agak berbeda tipis, ke Gerindra, dan baru ke Partai Kebangkitan Bangsa. Representasi NU seperti yang tadi saya ukur melalui dua pengukuran, kedekatan psikologis, kultural maupun aktif membership tadi, itu luas spektrumnya dan warga NU sendiri tidak pernah monolitik. Jadi sebagian besar mereka yang dekat secara kultural dengan NU itu pilihannya malah PD Perjuangan. Yang kedua adalah Gerindra, gitu ya. Yang ketiga baru PKB. Jadi umumnya mereka yang aktif di NU itu lebih banyak memilih PKB, tetapi yang dekat secara kultural itu kan luas, bukan sekedar misalnya mereka aktif di jejaring seperti NU, Muslimat, Fatayat, maupun organisasi kemahasiswaannya seperti PMI. Jadi, apakah dukungan Jokowi di Pilpres juga akan memengaruhi suara Nahdliyin? Lalu benarkah Jokowi Effect bisa mempengaruhi suara kaum Nahdliyin di pemilu dan juga Pilpres 2024? Kita langsung bahas bersama dengan dosen Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga. Ada Mas Airlangga Pribadi Kusma. Selamat siang Mas Airlangga. Selamat siang, Mbak. Langsung aja ya, maksudnya Gus Yahya dengan pernyataannya NU nggak bakalan jauh-jauh dari Jokowi, dari Presiden Jokowi di tengah hiruk pikuknya bursa pencalonan Pilpres dan 2024 ini artinya apa? Ya, artinya sebetulnya sangat berhubungan dengan apa yang nanti akan berlangsung dalam Pilpres 2024. Apalagi dilihat dari peta politik ya. Gus Yahya sendiri sebagai Ketua PBNU menyadari bahwa pilihan dan orientasi politik dari warga NU kebanyakan cenderung pada pilihan yang menjadi bagian dari yang cenderung didukung oleh Pak Jokowi. Sehingga dalam hal ini Jokowi Effect saya pikir akan sangat memberikan pengaruh yang sangat besar
terutama dalam langkah politik NU ataupun dalam proses konsolidasi politik dari kalangan NU menuju 2024. Pilpres 2024, begitu Mbak. Oke. Presiden Jokowi juga memberikan pertanyaan ya di acara Munas NU, kalau kekuatan besar NU harus dikonsolidasikan. Apakah ini artinya Jokowi minta suaranya NU ini supaya jangan terpecah? Kalau saya pikir bahwa Jokowi memberikan pesan, beliau sendiri juga tahu bahwa orientasi dari pilihan politik warga NU sebagian besar sesuai dengan apa yang menjadi kecenderungan politik dari Pak Jokowi selama waktu-waktu terakhir sampai 2024. Nah, artinya Jokowi juga melihat bahwa dalam proses-proses menjelang Pilpres 2024 tadi, maka proses konsolidasi dan tetap berada seirama dengan apa yang menjadi orientasi politik dan tujuan politik dari Jokowi tetap dipertahankan oleh kalangan NU. Sementara di sisi yang lain juga Gus Yahya sebagai Ketua PBNU juga memberikan sinyal bahwa NU tidak akan tampil dalam Pilpres 2024. Artinya kemudian di situ terlihat bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Gus Yahya adalah bahwa bagaimana membangun harmonisasi antara apa yang menjadi arahan dari atau apa yang menjadi orientasi politik dari Jokowi dengan apa yang menjadi arah politik dari NU ke depan. Gitu. Oke, itu artinya dari apa yang kita tangkap dari pernyataan Gus Yahya ini bisa artinya ada efek dari Jokowi atau pernyataan dari Jokowi efek ini bisa memberikan dampak kepada suara Nahdliyin, suara NU. Betul, karena kalau kita lihat juga bahwa secara proses politik dukungan elektoral dari warga arus bawah dari kalangan NU sendiri itu sebetulnya sejalan dengan apa yang selama ini sedang diseimbangkan oleh Jokowi. Itu tadi terlihat dalam survei bahwa sebagian besar itu pemilih pada PDI Perjuangan dan Gerindra. Nah, ini pertemuan kemarin itu saya pikir adalah proses antara Presiden Jokowi dengan Gus Yahya agar kemudian proses ini terus dibangun dengan kemudian melihat irama dari Jokowi dan kemudian semakin dikonsolidasikan sampai pada penentuan apa yang menjadi arah Pak Jokowi dalam Pilpres nanti. Oke Mas Erlangga, singkat saja pertanyaan terakhir dari saya dari 3 baca pres. Mana sejauh ini yang bisa mencuri perhatian dari dan juga simpati dari warga Nahdliyin terutama publik di Jawa Timur? Yang menarik sebetulnya adalah kecenderungan dari menguatnya dukungan politik pada Ganjar dan yang didukung oleh PDI Perjuangan dan P3 dan juga koalisi Indonesia Maju Gerindra, di mana bahwa kedua ini cenderung memiliki dukungan yang cukup kuat di kalangan warga NU. Dan kecenderungan yang terakhir juga pasangan Anies dan Muhaimin ada kecenderungan untuk naik meskipun masih kuat terutama pada pemilih dari Ganjar. Oke, baik. Terima kasih atas ulasannya siang hari ini. Mbak. Terima kasih Mas Erlangga Pribadi Kusman selaku dosen Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Erlangga. Sehat selalu, Mas Erlangga. Terima kasih Mbak.